Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Gunawan. Saya beralamat di Jalan Abimanyu, Tonanggan, Delanggu, Klaten, Jawa Tengah. Saat ini saya memiliki usaha kuliner yang bernama Omah Duren. Dan saya mengikuti kajian di cabang Delanggu 1, Klaten. Omah Duren berdiri sejak 2019 akhir, ya sebelum pandemi. Sebelum usaha Omah Duren, saya tuh sebagai TKI, kerja di luar negeri, pernah di Jepang 3 tahun, pernah di Amerika juga 7 bulan, lalu beralih lagi ke Korea 3,5 tahun. Jadi pengalaman lebih banyak di luar negeri sebagai tenaga kerja. Di bidang banyak di pabrik. Dulu memang kalau di luar negeri itu basicnya emang bahasa. Walaupun belum bisa bekerja sebenarnya tidak masalah. Karena di sana kita belajar kerja sambil mendapat pekerjaan. Jadi bisa punya keahlian karena kita bekerja di luar negeri. Seperti itu. Ya, sebelum ke luar negeri semuanya itu berada di tempat latihan bahasa, ya. Seperti LPK seperti itu selama setengah tahun atau beberapa bulan. Lalu setelah itu mengikuti ujian yang didirikan oleh pemerintah atau swasta. Setelah lulus baru kita bisa berangkat ke luar negeri setelah lulus ujian bahasa tentunya. Kerja di luar negeri itu ya sangat menarik menurut saya. Karena kita bisa memiliki pengalaman yang di luar Indonesia itu pekerjaannya bermacam-macam sebenarnya. Keahlian-keahlian yang tidak ada di sini, di sana itu banyak sekali. Dan mungkin bisa diterapkan di Indonesia juga. Nah, itu sebagai beban pikiran kita kalau kita kerja di luar negeri. Karena ada yang kita melakukan sesuatu, ada yang harus dikorbankan keluarga tentunya untuk meraih sesuatu yang lebih yang lainnya. Karena di sana juga gajinya lebih besar dibanding di Indonesia tentunya. Dulu awalnya pertama kan di Jepang karena saya emang suka komik, antusiasnya seperti itu. Lalu saya belajar bahasa Jepang. Kemudian di LPK itu ada kesempatan lowongan ke luar negeri ke Jepang, lalu saya mengikuti dan lolos. Lalu kemudian saya berangkat ke Jepang karena keinginan sendiri, karena ingin mengenal budaya Jepang juga, mengenal bahasanya lebih dalam, dan mengenal pekerjaan di sana. Tentu saja di luar negeri itu beda yang di Indonesia. Di Indonesia itu sangat nyaman untuk beribadah kalau menurut saya. Kalau di luar negeri, kalau Asia masih mending lah, kita masih toleransi masyarakat di sana masih ada. Kalau di Amerika beda lagi, sudah berbeda jauh. Kalau di Jepang itu alhamdulillah orangnya enak, dan masjid di Jepang itu ada masjid untuk umat Islam. Tapi banyak yang pengelola ada yang dari Pakistan, Uzbekistan semacam itu. Tapi dalam masjidnya nggak seperti di Indonesia, walaupun nggak seperti di Indonesia, masjidnya lebih kecil, seperti ruangan semacam musola gitu. Dan juga untuk waktunya, untuk kita kerja tuh nggak bisa menyesuaikan waktu untuk sholat, jadi lebih dijamah seperti macam itu. Saya setelah lama ke Jepang, Amerika, dan Korea. Di Korea sebelum berangkat saya sudah menikah. Nah, sebelum berangkat istri udah hamil 2 bulan. Nah, saya di Korea, anak udah lahir tapi tidak ada. Saya berpikir kalau saya di luar negeri terus, saya kasihan keluarga saya gimana. Lalu sebenarnya kontrak di Korea itu 4 tahun 10 bulan, tapi saya memutuskan untuk 3 tahun setengah itu udah pulang, udah merasa cukup. Alhamdulillah, lalu pulang dan ingin dekat dengan keluarga dan beribadah lebih intens, lebih banyak ke masjid dan segalanya. Dari pulang ke Indonesia itu tahun 2018 pertengahan. Saya pulang Indonesia itu niatnya
dekat dengan keluarga dan memiliki usaha itu di rumah. Bagaimana kita mengembangkan rumah bersama-sama, dekat dengan keluarga, bisa dekat masjid, segalanya. Dan awalnya itu saya berusaha ternak lovebird. Nah kan bisa dikerjakan di rumah. Setelah itu karena lovebird harga turun, saya berpikir lagi usaha apa ya. Lalu bersama istri, karena saya dan istri senang durian, lalu kita pikiran gimana kalau usaha durian. Dan es durian itu menjadi pilihan utama kita. Dulu waktu di Amerika kan ikut kapal pesiar. Di kapal pesiar saya mengambil cold kitchen. Cold kitchen itu tapi berurusan dengan appetizer dan selada semacamnya. Sebenarnya basicnya juga nggak ada, karena di sini ada kita berkaitan dengan kompor juga, berkaitan dengan es kan beda bidang sebenarnya. Tapi karena dulu belajar sebelum di kapal pesiar itu ada, kita kenal sedikit soal memasak ya, mungkin dari itu kesukaannya ya, mencoba-nyoba sendiri, meracik-racik sendiri, dan tetap berinovasi menu. Formula dari Omah Durian itu sebenarnya kita nggak langsung menemukan dari awal. Kita mulai usaha, setelah 6 bulan itu baru ketemu formula yang pas untuk kita jual. Kita percaya diri untuk menjualnya itu baru 6 bulan setelah kita menjalankan usaha itu 6 bulan. Menu yang ada di Omah Durian awalnya itu sop durian, cincau durian sama melenger durian. Nah berawal dari itu, tapi karena banyak yang nggak suka durian, temennya yang bawa yang nggak suka durian, kita nambah lagi menu non durian. Nah setelah nambah, banyak customer yang mau makan di tempat, makan nasi seperti itu, kita nambah lagi menu nasi kulit. Jadi menu di sini di Omah Durian itu berawal dari keluhan atau saran dari customer. Kita selalu usahakan bisa berinovasi, selalu ya mengikuti saran pelanggan gitu. Jadi awalnya itu hanya ya awalnya durian, ada makanan, ada nasi, ada menu non durian, ada es teh juga. Awalnya belum ada es teh, sama es teh juga. Ya berawal dari keluhan dan saran pelanggan. Yang masak, untuk khusus masak, chef utamanya itu istri saya. Istri saya lalu dibantu 2 orang pegawai. Saya bagian es duriannya. Untuk karyawan saya ambil dari saudara dan tetangga saya di sana, sawit. Omah Durian sebenarnya ingin membuka cabang, tapi berhubung anak-anak masih kecil, saya belum bisa meninggalkan. Jadi masih fokus di keluarga dulu. Impian untuk membuka cabang udah dari dulu sebenarnya, karena antusias warga itu dari jauh itu banyak sekali, dari Medan, dari Cokro, dari mana-mana sebenarnya datang dari jauh. Sebenarnya ada pengen sekali membuat cabang, tapi belum waktunya. Promosi kita pakai Instagram, Facebook, pernah juga pakai ini food vlogger. Kayak di Instagram kan ada Instagram yang pakai jasa, kita memperkenalkan usaha kita semacam itu. Kita juga melayani di berbagai macam platform seperti online food, ada beberapa macam di situ. Buka kita dari jam 10 sampai jam setengah 6 sore. Kalau Sabtu sampai jam setengah 4 karena ada kajian. Di sini ramainya biasanya hari Sabtu, Minggu, sama Selasa. Jam-jam kerja sebenarnya lebih ramai lagi. Selasa
Rabu Kamis. Waktu paling banyak dikunjungi waktu jam makan siang. Jam makan siang lebih banyak. Dulu awalnya itu melihat di YouTube ada istilah ghost kitchen. Ghost kitchen itu punya usaha tapi nggak kelihatan. Jadi mereka menggunakan platform online semacam itu untuk mengiklankan usaha mereka. Sebenarnya usaha walaupun di dalam gang atau di dalam desa, kalau mereka cocok rasa, cocok harga, cocok kualitasnya, itu insya Allah pelanggan itu datang walaupun tempatnya itu tersembunyi, seperti hidden gem istilahnya. Dulu rumah ini rumah lama, jadi kita renovasi dan ruangan ini sebenarnya close, memang seperti ini, dan kita bikin klasik ya, macam. Jadi kesan restorannya ada, ton cafe. Sebenarnya ruang keluarga, ruang tamu, keluarga dan ruang tamu. Karena emang dulu rumah tua dan istri juga kebetulan lulusan sarjana desain interior di ISI Jogja. Nah, ya sebenarnya nggak berawal bukan punya kafe di rumah. Memang konsepnya ingin menyamakan dengan konsep rumah lama, nggak renovnya itu. Jadi awalnya nggak masuk untuk kafe, nggak bermaksud untuk kafe dulu. Karena emang istri punya pengetahuan seperti itu, jadi dimasukkan ke rumah. Kalau menurut saya awal untuk mulai usaha itu yang penting luruskan niatnya dulu. Kita usaha itu untuk apa? Kalau saya dulu emang pengen usaha itu pengen bisa dekat dengan keluarga, maka buka usaha di rumah, dekat dengan tempat ibadah, bisa beribadah dengan nyaman. Usaha itu yang penting kita itu nyaman, kalau menurut saya. Yang kedua, libatkanlah Allah dalam setiap usaha kita, karena setiap usaha kita itu tidak bisa berjalan tanpa Allah yang menyertainya. Sempurnakanlah niat Anda di jalan Allah, maka Allah akan menyempurnakan pertolongannya. Untuk pelanggan, karena memang es durian itu memang masih jarang di sini, mereka awalnya ragu, ini duriannya itu durian asli atau mboten. Nah, oleh karena itu di rumah duriannya itu kita taruh atas biar kelihatan. Alhamdulillah respon yang mereka berikan pelanggan itu sangat antusias, sangat positif. Mereka sebelum makan biasanya difoto dulu, karena itu memang tujuan kita, memang biar kelihatan duriannya, biar mereka tahu kalau kita itu pakai durian asli.
daging durian asli seperti itu. Alhamdulillah di platform online kita mendapat rating 4,9 dari 5. Di Google Maps juga 4,8 dari 100 sekian yang komen. Alhamdulillah. Ya, sangat mudah sekali untuk datang ke sini sebenarnya. Di Google Maps juga sudah lengkap, sudah ada. Karena memang saya bagian depan ya. Saya yang bagian ketemu dengan customer, menanyakan apa yang ingin dipesan. Saya yang ketemu dengan customer sendiri, menanyakan, mengobrol, kadang semacam itu saya lakukan. Sangat penting, pelayanan untuk pelanggan itu menurut saya sangat penting. 3 dari hal pokok dalam bidang kuliner, melayani pelanggan, kualitas dan juga melayani pelanggan itu merupakan hal yang penting menurut saya. Setelah usaha Omah Durian ini, alhamdulillah bisa membuka lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara, bisa mengenal teman-teman warga pemuda, warga Klaten, juga bisa ikut kelas bisnis mereka. Dan juga kita juga pernah ikut di Silatnas, Pornas. Alhamdulillah mendapat respon yang sangat positif dari warga. Dengan adanya program Bela Beli Bolo Dewe, warga sangat antusias untuk membeli produk-produk dari warga mereka sendiri. Sebenarnya kita memakai durian Sumatera. Di Pulau Sumatera itu setiap daerah itu panen durian itu berbeda-berbeda. Mereka mengolah durian lalu menyajikan dipres sehingga kedap udara, lalu dikasih freezer sehingga membeku. Itu bisa tahan sekitar 6 bulan. Daging duriannya itu, untuk bahan durian itu bisa bertahan 6 bulan di freezer. Di Omah Durian selalu mengentingkan kualitas. Nah, karena itu kita selalu mencari kualitas durian yang terbaik. Insya Allah kita nggak mikir harga, soal bahannya itu nggak terlalu memikir. Yang penting kualitasnya bagus dulu, kualitas yang utama. Jenis durian yang banyak kita pakai itu dari Medan dan Nias juga kita pakai. Untuk Omah Durian insya Allah saya yakin kalau usaha ini memang mata pencaharian saya. Untuk kedepannya insya Allah juga baik, karena kompetitor masih sedikit. Di daerah sini cuma ada Omah Durian ini. Dan saya yakin dengan menjaga kualitas, Omah Durian tetap terjaga. Kalau di kota pasti ada. Kalau di kota besar semacam Solo atau Klaten itu ada. Tapi kan pelanggan itu nyarinya yang dekat. Yang dekat aja udah enak, apa yang harus jauh-jauh. Kalau saya mikirnya seperti itu. Saya sudah berkeluarga, nama istri saya Anissa Laila Rohmah. Alhamdulillah ikut mengaji juga di Ndelanggu 1. Dan saya punya anak 3, kelas 3 SD bernama Kensin Khalifah Gunawan. Yang nomor 2 kelas TK kecil, TK di TKI TMTA Ndelanggu 1. Dan yang nomor 3 masih 3 tahun setengah, belum bersekolah. Keluarga menurut saya sangat penting. Tanpa keluarga, saya tidak bisa seperti ini. Keluarga menjadi penyemangat, menjadi kehidupan bagi saya, kehidupan di dunia ini. Untuk aktivitas kemajelisan, saya diamanai cabang mengantar guru daerah di Njiwiring 4 setiap hari Senin. Senin pertama dan Senin ketiga setiap bulannya. Dan sebagai driver juga kadang di waktu ada nahfirin, waktu Idul Fitri, waktu puasa itu saya diamanai antar jemput nahfirin semacam itu.
lebih ke driver kalau di majelis. Cabang Delanggu 1 pengajian setiap hari Sabtu sore jam 4 sampai selesai. Yang isi Ustadz Amin Ponimin. Kalau menurut saya sangat penting untuk mengikuti kajian. Kalau dalam mengikuti kajian kita tahu kemana arah tujuan kita, kemana harta yang kita peroleh itu untuk kita kemanakan, sedekahkan, kita bisa tahu kemana, mau menginfakkan kita tahu mau kemana. Dalam kajian juga kita bisa sama bersinergi bersama warga untuk membantu orang-orang yang kesusahan, membangun ukhuwah Islamiyah yang baik. Pesan-pesan buat teman-teman yang ingin mulai usaha, luruskan niat di jalan Allah, sempurnakanlah niatmu di jalan Allah, maka Allah akan menyempurnakan pertolongannya. Dan selalu libatkanlah Allah dalam usaha kita. Dan teman-teman dalam usaha itu jangan selalu mementingkan keuntungan di dalam dunia ini. Kalau bisa kita peroleh akhiratnya juga, karena kalau kita mementingkan akhirat maka dunia akan kita dapat. Saya Adi Gunawan, owner dari Omah Duren untuk program Raih Asa MTA TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.